Halo, Aries. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Seperti itu ya, Aries ya. So, Aries, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, aku akan mulai terlebih dahulu dengan membacakan, dengan melihat terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. So, let's see. Kita mempunyai kartu Eight of Swords. Kita ada kartu Eight of Wands. Temperance. Dan yang terakhir kita punya kartu Five of Swords. Gitu ya. So, Aries, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini? Aku melihat sejauh ini dia sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, Aries, di mana dia sampai sejauh ini mempunyai atau masih mempunyai harapan dan keinginan agar hubungan percintaan di antara kalian berdua bisa mengalami perkembangan. Gitu ya. Perkembangan di sini dalam artian kalau kondisi hubungan sedang tidak bermasalah, dia maunya kondisi yang menyenangkan, kondisi yang positif ini agar terus terjaga, kalau memungkinkan agar semakin positif, semakin baik. Gitu ya. Dan perkembangan juga dalam artian kapanpun ada permasalahan di antara kalian berdua, dia maunya secepat yang memungkinkan, sesegera yang memungkinkan agar ada penyelesaiannya. Agar ada komunikasi yang sifatnya solusional, yang sifatnya mencari solusi, yang sifatnya menyelesaikan permasalahan. Gitu ya. Intinya dia menginginkan, masih menginginkan perkembangan untuk hubungan kalian. Gitu ya. Permasalahannya, di satu sisi lainnya, ada satu dan atau lain hal yang cukup mengganggu pikirannya, yang cukup menyita fokusnya, yang mengganjal untuk dia, sehingga dia sekarang ini sedang berada di titik bingung dan kesulitan dalam bagaimana sebaiknya menciptakan perkembangan hubungan yang dia inginkan. Karena menurut dia ada kendala nih yang aku hadapin dalam menjalani hubungan aku sama Aries. Jadi meskipun aku menginginkan perkembangan, tapi karena ada kendala ini, aku jadi bingung harus gimana. Gimana cara aku nanggepin kendala ini supaya perkembangan hubungan aku dengan Aries bisa terjadi. Nah, dia ada pemikiran, kondisi seperti itu, struggle seperti itu, gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, ada yang menjalankan LDR, dan LDR untuk dia merupakan isu. Karena dia mau ciptakan perkembangan hubungan, tapi karena LDR menurut dia, gimana caranya gue menciptakan perkembangan hubungan dengan si Aries kalau kondisinya LDR, gitu. Gue bingung, gue stuck. Nah, ada kondisi seperti itu. Gitu ya. Yang pertama ada keterkaitannya dengan LDR, di mana dia melihat LDR sebagai isu, dan juga di sini ada permasalahan terkait karir, gitu ya. Kalau untuk karir, ini bisa dari sisi kamu, bisa dari sisi dia, atau bisa kedua belah pihak, karir dari kedua belah pihak. Nah, ketika aku berbicara terkait aspek karir, antara memang sedang ada isu atau permasalahan tertentu di aspek karir, atau bukan permasalahan, tapi lebih kepada adanya kesibukan tertentu atau kehektikan tertentu
adanya hal atau hal-hal yang sedang difokuskan banget, dipikirkan banget, dipertimbangkan banget di ranah karir. Gitu ya. Tapi kan intinya sama ya. Permasalahan ataupun bukan masalah, intinya satu, yaitu adanya fokus yang sedang cukup tersita kepada aspek karir, sampai-sampai fokus terhadap hubungan, terhadap satu sama lain, itu terdampak secara negatif. Gitu ya. Itu yang kedua, ada keterkaitannya dengan karir. Beberapa dari kalian ada yang uh, mempunyai keterkaitan dengan karir, di mana karir somehow menjadi kendala di sini. Kendala untuk hubungan kalian. Seperti itu ya. Aku juga melihat di sini ada aspek terkait isu komunikasi, gitu ya. Nah, isu komunikasi di sini aku melihat dua bentuk. Yang pertama adalah menurut sudut pandang dia, menurut perspektifnya dia, Aries, ketika kalian sedang dihadapkan dengan permasalahan, komunikasi yang kalian jalankan itu kurang efektif. Kurang efektif dalam artian harusnya kan cari solusi. Harusnya cari solusi secara baik-baik, cari win-win solution. Tapi yang sering kali terjadi menurut dia adalah kamu, Aries, lebih banyak sekedar melampiaskan amarah, sekedar melampiaskan emosi, sekedar menyudutkan atau menyalahkan dia, atau menyalahkan keadaan tanpa mencari solusi. Sehingga membuat dia, kalau komunikasinya seperti ini, gimana kami cari solusi? Gimana hubungan membaik? Nah, itu perspektif dia. Ini kan terkesan menyudutkan kamu banget, gitu kan? Karena kan ini perspektifnya dia, gitu kan, Aries ya. Nah, perspektif dia itu bisa aja benar, bisa juga tidak, gitu. Bisa aja perspektif dia adalah sesuai realitanya, objektif, atau ya perspektif dia tidak benar sama sekali. Jadi, kamu juga perlu melakukan evaluasi. Seperti itu ya, introspeksi. Seperti itu ya. Nah, bukannya aku menyudutkan kamu, tidak. Aku menyampaikan perspektif atau sudut pandang dari dia. Gitu ya, Aries ya. Nah, tadi kan aku bilang ada dua bentukan isu komunikasi nih. Yang pertama kan tadi itu, um, komunikasi yang kurang efektif ketika sedang dihadapkan dengan permasalahan. Nah, yang kedua, isu komunikasi lebih kepada menurut dia, kamu lagi-lagi ini perspektifnya dia, gitu ya. Menurut perspektif dia, kamu terlalu mendominasi komunikasi. Kamu terlalu mendominasi hubungan sampai-sampai kamu tidak memberikan ruang untuk dia berbicara, untuk dia menyampaikan pendapatnya, untuk dia mengekspresikan unek-uneknya. Gitu. Jadi ada ketidakseimbangan antara give and take. Dia bukannya tidak mau giving kepada kamu, tapi menurut dia, kamu terlalu banyak giving sampai-sampai minim atau bahkan tidak ada ruang untuk dia giving ke kamu. Nah, untuk dia itu merupakan kendala. Gitu. Nah, lagi-lagi itu perspektifnya dia. Bukan aku menyudutkan kamu. Gitu ya, tidak sama sekali. Jadi, kamu juga perlu melakukan evaluasi untuk poin kedua ini. Tapi intinya, poin pertama ataupun poin kedua, intinya ada di isu komunikasi. Gitu ya. Nah, ini kan general reading. Ada 3 kendala yang aku lihat. Kendala yang satu bisa saja resonate untuk beberapa pihak, bisa juga tidak untuk beberapa pihak. Kendala 2 bisa resonate untuk beberapa pihak dan juga tidak untuk beberapa lainnya. Begitu juga dengan kendala ketiga, bisa resonate untuk beberapa pihak, bisa juga tidak untuk beberapa pihak lainnya. Balik lagi, ini general reading. Energi yang terambil merupakan energi kolektif. Jadi, sesuaikan kembali dengan kondisi pribadi kamu. Gitu ya. Ambil pesan yang sesuai, sisanya dikesampingkan. Gitu ya. Balik lagi, ini general reading. Gitu ya. By the way, kalau kalian mendengar suara kucing, itu suara kucing tetangga, gitu ya. Jadi mohon dimaklumi, gitu ya. Dan juga kalau ada dengar suara orang bersin, suara orang berbicara, itu juga dari tetangga, gitu ya. Jadi mohon dimaklumi, mohon pengertiannya ya. So, Aries menyimpulkan pembahasan pada spread pertama ini berbicara terkait aspek perasaan. Dia sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu. Seperti itu ya Aries ya. So, Aries, untuk selanjutnya kita bakal melihat terkait
ke depannya gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kalian berdua. Gitu ya, di antara kamu dengan si dia. So, let's see. Page of Cups. Seven of Swords. Six of Swords. Dan yang terakhir adalah Four of Wands. Gitu ya. Aries, aku melihat ke depannya, kalian berdua sama-sama masih akan mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap satu sama lain. Gitu ya. Hanya saja untuk kedepannya, kalau kita melihat kondisi yang possible akan terjadi, hubungan kalian kedepannya possible akan naik dan turun. Naik dan turun seperti apa sih? Ada kondisinya, ada titik di mana kondisi hubungan kalian tuh nggak ada masalah, baik-baik saja. Tapi cepat ataupun lambat possible akan mengalami penurunan. Penurunan dalam bentuk tiba-tiba jadi overthinking sendiri, insecure sendiri, jadi mudah gelisah, mudah berasumsi baik dari kamu, dia, atau bahkan berdua. Tapi nantinya cepat ataupun lambat, balik lagi ke kondisi awal, jadi baik-baik saja, jadi fine-fine saja, nggak ada masalah. Tiba-tiba ntar turun lagi, nah ntar turunnya beda lagi kondisinya. Tiba-tiba jadi ada yang, loh kok jadi nggak sebaik kemarin sih? Kok jadi dingin? Kok jadi cuek? Kok seperti maju mundur seenaknya aja? Nah, bisa kamu yang seperti itu, atau dia yang seperti itu, atau berdua seperti itu. Gitu ya. Nanti cepat ataupun lambat naik lagi. Gitu. Turun lagi, kemunduran, naik lagi. Kemunduran, kemajuan, kemunduran, kemajuan. Stuck di perputaran seperti itu. Nah, ada nggak sih harapan untuk hubungan benar-benar stabil, benar-benar minim ketidakstabilan? Ada. Kalian berdua sama-sama masih mempunyai, sama-sama ke depannya masih akan mempunyai harapan agar hubungan berada di titik yang jauh lebih stabil, yang jauh lebih minim ketidakstabilan, tapi yang akan terjadi ke depannya, yang possible akan terjadi ke depannya, masih cenderung naik dan turun, di mana naik dan turun ini masih akan sering dan intens terjadi. Seperti itu. Gitu ya. So, Aries, kita bakal melihat kepada sarannya untuk kamu dalam bagaimana sebaiknya kamu menjalankan dan menyikapi hubungan percintaan dengan si dia. Gitu ya, Aries ya. So, we will see. A win-win outcome is forecast. You are very close to achieving your goal. Confidence is your key to success. Dan yang terakhir kita punya kartu luck is on your side. Gitu ya. Sebentar dirapikan dulu. Oke. Ya udahlah ya, nggak apa-apa kalau nggak rapi-rapi banget. Soalnya kartunya tuh mudah tergeser gitu loh. Tuh kan mudah kalau ada nempel-nempel dikit mudah gerak gitu loh. Nah, so sarannya untuk kamu Aries itu lebih kepada seperti ini. Apakah hubungan di antara kalian berdua bisa mengalami perkembangan dan perbaikan secara pesat? Bisa banget. Ada potensinya, masih ada potensinya. Dan apakah masih akan lama sampai potensi ini terjadi? Tidak, kalau ada beberapa catatan yang perlu kamu perhatikan dan perlu kamu evaluasikan. Gitu ya, perkembangan ini bisa cepat banget terjadi kalau catatan-catatan yang akan aku sampaikan ini kamu perhatikan, kamu evaluasikan, kamu renungkan, kamu pertimbangkan. Seperti itu ya. Catatan pertama adalah kamu sudah mulai pesimis terkait kondisi hubungan. Duh, bisa nggak sih hubungan kami itu diperbaiki?
Bisa nggak sih hubungan kami tuh berkembang? Kamu udah mulai pesimis. Nah, belajar untuk percaya lagi, untuk menaikkan kepercayaan kamu lagi, gitu, untuk pede lagi atas kondisi hubungan. Karena kalau dari keyakinannya saja sudah minim, maka actionnya juga tidak akan maksimal, tidak akan mendukung terjadinya perkembangan hubungan. Gimana caranya? Kalau nggak yakin, lalu actionnya bisa menimbulkan sesuatu yang harus didasari oleh keyakinan, gitu kan? Nah, jadi saran pertama adalah untuk belajar percaya dulu. Percaya kembali bahwa hubungan bisa berkembang, gitu ya. Yang kedua, atas apapun kendala atau permasalahan di dalam hubungan kalian, ada kok solusinya yang bisa dicari, yang bisa ditemukan, yang bisa diimplementasikan. Nah, artinya saran selanjutnya adalah untuk mencari solusi. Kalian berdua sama-sama cari solusi, kemudian ketika sudah ketemu solusinya, implementasikan. Gitu. Tapi, yang perlu diingat di sini adalah carilah win-win solution. Gitu ya. Carilah solusi terbaik. Solusi terbaik itu ibaratnya tuh ada satu garis nih, gitu ya. Solusi terbaik itu di tengah, gitu. Dia enggak condong ke kiri, enggak condong ke kanan. Dia netral, tapi kedua belah pihak tuh teruntungkan. Nah, yang namanya solusi terbaik ada kalanya tidak dapat memuaskan seluruh keinginan dari pihak-pihak yang ada. Jadi ketika kamu sama dia sudah menemukan win-win solution atas permasalahan kalian, win-win solution ini belum tentu akan sepenuhnya memuaskan keinginan kamu. Belum tentu akan sepenuhnya memuaskan keinginan dia. Tapi yang terbaik adalah yang terbaik. Yang terbaik belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi terbaik adalah terbaik. Gitu ya. Nah, pertimbangkan di sana. Gitu ya. Dan aku juga mendapat informasi tambahan. Kita balik ke spread pertama terkait perasaan dia terhadap kamu, gitu ya. Ada kondisi seperti ini. Kamu, Aries, ada beberapa dari kamu, Aries, yang merasa sekarang ini hubungan tuh kayak ada masalah yang gimana-gimana sih. Dan dari dia juga ekspresif, masih biasa aja, enggak menunjukkan gerak-gerik yang seakan-akan dia tuh ada masalah, enggak menunjukkan gerak-gerik yang seakan dia tuh ada beban pikiran, ada kondisi seperti itu. Tapi sebenarnya di dalamnya dia menyimpan banyak pikiran, dia banyak pergumulan, dia banyak kegelisahan. Seperti itu ya. Ada beberapa dari kalian yang perlu mendengar pesan tersebut. Gitu ya. So, Aries, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan membantu untuk kamu, untuk kalian. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Apabila kamu mau mengambil personal tarot reading dengan aku, kamu bisa langsung DM saja ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan di description box dan juga comment section. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list dan lain-lain, gitu ya. Untuk price list sendiri juga sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan untuk masing-masing paket dan juga sesi. Bisa coba kamu cek di sana. Seperti itu ya Aries ya di description box. Description box gitu ya. So Aries, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Gitu ya. Bye-bye.